Ada buku yang saya nikmati sepanjang Damri dari Jatinangor sampai Bandung itu. Saya interest kepada sesuatu yang ada ada wujudnya ya. Saat itu kepala Batan yang sekarang ya Prof Anhar itu menginisiasi IFAR, Indonesian Forum for Advanced Airport ya saat itu, dan langsung Batan ngambil posisi HTGR. Datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli dengan topik yang lebih luas dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned and let's get radiated. Baik, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua pendengar semuanya. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir episode keempat dari season 2. Kali ini kita kedatangan salah satu peneliti yang di dunia nuklir sebenarnya udah kondang sih bisa dibilang. Ya Pak Topan ya. Kita kedatangan kita kedatangan Dr. Topan Setiadipura. Beliau adalah researcher peneliti di Pusat Teknologi Keselamatan Reaktor Nuklir PT KRN di Batan. Beliau sekarang adalah Kepala Lab Komputasi, bukan sih Pak? Udah bukan? Sekarang bukan. Oh, sekarang udah bukan ya. Oke, tapi beliau banyak banget riset tentang komputasi nuklir. Dan sebelum aku ngajak Pak Topan itu kan aku sempat baca riset-risetnya Pak Topan beberapa kan, utamanya yang tentang auto cycle yang buat tesisnya Pak Topan itu menarik banget sih sistemnya. Itu mengintroduce satu sistem baru ya. Oke, jadi kita memang karena ada Pak Topan di sini, kita akan banyak ngobrol mengenai komputasi memang. Tapi sebelum itu mungkin bisa minta tolong Pak Topan kasih brief introduction lah, kayak tentang gimana backgroundnya Pak Topan dan gimana Pak Topan bisa sampai ke tahap yang sekarang jadi peneliti di Batan dan punya lumayan banyak riset yang juga cukup impactful di bidang komputasi nuklir mungkin. Iya, terima kasih Harun. Pertama terima kasih sudah diundang di podcastnya ya. Harun yang juga kondang across the Pacific. Iya. Oke. Ya mungkin background saya sendiri sarjana fisika ya di alumni fisika di ITB sejak 99 sampai 2003, dan sebelumnya sempat setahun matematika Unpad. Jadi saya setahun matematika Unpad ya. Ya mungkin itu jadi gambaran bahwa math and physics itu jadi kesenangan saat itu. Itu kalau lihat dari sisi positif ya. Kalau lihat sisi lain ya, karena mungkin passing grade 2 itu lebih kecil dibanding. Oh iya, dulu masih populer banget ya tentang istilah passing grade itu ya. Menentukan ya, kuliah di mana. Dan sebenarnya malah setelah kuliah matematika di Unpad, saya ingat sekali ada buku yang saya nikmati sepanjang Damri. Saya penikmat Damri saat itu ya, dari Jatinangor sampai Bandung itu. Dua buku yang selalu saya baca ya, selain buku lain tentunya, buku kalkulus. Kalkulusnya siapa nih Pak? Kalkulus yang putihnya. Yang satu lagi Skaum series. Oh iya, Skaum series itu series yang hijau. Kalkulusnya Purcell van Berg. Ya itu idaman semua mahasiswa matematika tuh. Dan yang menarik sebenarnya Purcell van Berg itu setiap awal bab ada tokoh kan. Jadi setiap awal bab itu dia bahas tokoh matematika, dan itu menarik. Jadi sebenarnya biasanya ya saya baca terutama tokohnya dan sedikit konsep matematikanya, nggak terlalu dalam. Tapi buku Skaum sebenarnya yang membuat tertarik lebih banyak ke fisika, akhirnya pindah ke fisika, dan buku Halide Resnik jadi buku kegemaran saya setelah pindah ke fisika di tahap tahun pertama. Itu kalau boleh tahu yang tentang apa Pak yang Halide Resnik itu?
Halliday Resnick tentang fisik ya, Physics in general gitu ya. Ya, physics in general. Ya. Halliday Resnick itu yang bukunya kayak bantal ya. Iya. Tapi somehow enggak tahu ya, dulu kayaknya senang membaca bagaimana beliau mengungkap hal-hal fisik, dan itu ya akhirnya sarjana memang bukan fisika nuklir tapi fisika teori ya, belajar string teori dibimbing Pak Profesor Freddy Zen. Lalu dapat beasiswa master di fisika. Saat itu ada beasiswa angkatan pertama namanya voucher ITB. Jadi ITB menjaring alumni ITB sendiri untuk masuk master di ITB. Saat itu orang ITB master di ITB itu jarang. Sehingga kata Pak Rektornya saat itu, Pak Kakak ya, Kusmayanto Kadimi, ranking masternya atau performa master ITB itu drop katanya. Di Asia atau di mana itu, dan mereka melihat diantaranya karena asupan dari internal sendiri kurang untuk nge-upgrade itu, mereka siapkan dana 5 orang dari setiap departemen dikasih beasiswa untuk sekolah di masternya bidang masing-masing, jurusan masing-masing. Iya, itu sistemnya pakai ranking gitu atau seleksi terus kayak wawancara gitu-gitu ya Pak? Ada wawancara, ada seleksi ya. Dulu terkenal istilahnya ya, based on nilai, dan satu lagi yang memang menarik, attitude katanya. Saya nggak tahu bagaimana menilai attitude itu. Ya, tentu nilai ya, saat itu yang ada nilai, dan 5 nilai saat itu, 5 orang per jurusan, dan saya angkatan pertama kebetulan menikmati beasiswa itu. Dan lanjut semester pertama sebenarnya masih teori string, tapi akhirnya saya menikah di semester pertama itu dan mulai mikir banyak hal ya, dari yang string mulai berpikir kembali, mengingat banyak hal yang saya senangi sejak kecil. Akhirnya saya coba fokus, saya pengen bikin sesuatu. Jadi saya interest kepada sesuatu yang ada ada wujudnya ya. Artinya sesuatu yang bisa bermanfaat dan ada wujudnya. Ya tentu sebagai insan ilmu pengetahuan saat itu, bagaimanapun sosok Pak Habibie selalu menjadi contoh lah ya. Sehingga kita mencari padanannya pesawat. Oke, selain pesawat apa ya? Oke, jangan pesawat lagi lah. Pesawat udah ada Pak Habibie. Selain pesawat kira-kira apa gitu. Nah disitulah masuk sosok Profesor Zaki Suud. Ternyata di fisika ada profesor yang dikenal saat itu, sampai sekarang tentu makin terkenal ya, Profesor Zaki Suud, yang produk bahasannya itu ya boleh dibilang mirip lah ya dengan pesawatnya Pak Habibie lah. Artinya in term of complexity, high teknologinya mirip. Bahkan dalam story-nya kalau saya tidak salah baca ya, Pak Habibie kan juga hampir masuk nuclear engineering. Oleh yang saya gitu, iya. Ini terus itu saya baru tahu tuh. Kalau coba baca di tulisannya Pak Maka, saya sampai sempat nulis di blog dulu ya, bahwa Pak Habibie itu sampai nanya mana yang lebih banyak fisikanya. Karena kan beliau hobinya fisika, jadi ke petugas di beasiswanya beliau yang lebih banyak fisikanya mana antara dua, nuclear engineering dan teknik penerbangannya, dan dijawab teknik penerbangan. Jadi gara-gara jawaban orang beasiswanya, kalau dia jawab nuklir mungkin Pak Habibie mainannya nuklir. Tapi akhirnya masuk di nuklir dengan Pak Prof Zaki Suud, dan di situ lagi tren saat itu. Saya ingat Prof Zaki baru pulang dari conference di Eropa, datang bawa kabar, wah kayaknya thorium lagi in nih di Eropa saat itu. Itu 2003 ya. 2003. Udah lama ya berarti thorium itu. Aku pikir thorium itu baru populer di tahun-tahun pas aku maba gitu, di tahun 2014, 15 gitu kan, karena lagi lumayan naik perkembangan, tapi udah sejak tahun 2003 ya. 2003 itu beliau pulang dari sana, dari seminar di Eropa kalau nggak salah, ICN yang ngadain kalau nggak salah, European ICN European apalah nuklir gitu, yang ngadain. Beliau bawa itu, ngajak saya bikin tema itu. Jadi temanya sebenarnya 2 kata kunci ya, small long life atau 3. Small long life ini sebenarnya risetnya Pak Zaki dari dulu, reaktor kecil tapi berumur panjang. Hanya beliau biasanya reaktor cepat ya.
Oh Tapi iya. diajak main di thermal reactor PWR. Nah, akhirnya dengan dengan thorium, additionalnya thorium. Akhirnya riset itu dan berjalannya 2005 lulus, baru 2006 sebenarnya masuk lagi ke Batan. In between ya jadi programmer lepas di lab mikroelektronika ITB. Oh oke. Nice. Terus itu juga yang kemudian ngebawa Pak Topan untuk ke Jepang juga ya, untuk PhD-nya juga ya, setelah beberapa tahun di Batan ya. Ya, setelah di Batan memang dapat beasiswa ke Tokyo. Ya tentu koneksinya, kalau bilang koneksi dari Prof. Zaki itu lah ya. Jadi skemanya memang U to U, university to university. Oh, I see. Saya sebagai orang tetap staf Batan yang datang dengan izin dari Batan segalanya. Dan itu ketika di Tokyo itu Bapak nerusin risetnya yang tentang small long lived reactors atau ganti lagi tuh yang tentang auto cycles atau apa yang Ya, menarik. Ketika saya masuk Batan, alhamdulillah, nah ini mungkin menjadi masuk ke tema kita. Saya masuk di bidang yang namanya bagi saya sangat bagus, computational division, bidang komputasi. Jadi bidangnya sendiri memang namanya bidang komputasi, meskipun ini boleh dibilang sisa dari zaman saat mainframe ya. Jadi dulu di Batan saat zaman komputer itu satu dan semua dilayani oleh dia, sehingga harus ada bidang tertentu yang membantu mainframe ini supaya bisa melayani orang lain. Nah, ketika zaman PC tentu sebenarnya itu udah agak obsolete gaya seperti itu ya. Jadi saya masuk di bidang itu, ketika saya masuk udah jarang mesin mainframe itu dipakai ya. Jadi kita udah masuk di era PC, orang udah main di PC masing-masing, tapi bidang itu masih ada. Jadi riset saya sebenarnya udah agak main ke komputasi, tapi masih melanjutkan tema yang di sarjana. Di master dengan Pak Zaki ya. Dengan Pak Zaki saya masih bahas netronik, tapi kita coba kembangkan termohidroliknya. Ukur. Sekarang NuScale kan terkenal dengan risernya ya. Riser. Nah ini di reaktor yang kita namakan Tobat. Kalau googling ada reaktor namanya Tobat double T. Thorium battery. Di antaranya parameter itu yang kita hitung. Berapa ketinggian riser agar memang natural circulation itu bisa jalan ya. Bisa jalan gitu. Ya itu pun sempat ngoding kecil-kecilan lah untuk sistem try and error natural circulation itu. Begitu. Jadi banyak situ. Dan main Monte Carlo. Ya, main ngoding Monte Carlo. Dan ketika ke Jepang makanya menarik ya. Jadi saat itu Batan sendiri udah milih HTGR sebenarnya. Jadi konstelasi Batan HTGR, UGM MSR, dan Fisika ITB PBBI. Yang itu ya. Yang advance ya. Oke. Yang advance, IFAR namanya, Indonesian Forum for Advanced Reactor. Saat itu kepala Batan yang sekarang ya Prof. Anhar itu menginisiasi IFAR namanya, Indonesian Forum for Advanced Reactor. Ya saat itu ya ikut ya Pak Anhar, Pak Dandang, kapus saya sekarang menginisiasi itu, dan langsung Batan ngambil posisi HTGR. Tidak luput dari peran senior ya, termasuk Pak Lim Peng Hong tentu yang bikin peninggalan yang sangat baik di riset HTGR dan peneliti-peneliti lainnya. Jadi risetnya kadang desain HTGR, kadang komputasinya, kadang masih lanjut yang itu. Dan pas ke ini menarik, waktu doktoral, proposal saya itu pertamanya development MCNP code. Sendiri maksudnya, bikin kode Monte Carlo sendiri gitu. Ya, from the scratch lah ya. Dan zaman itu make sense ya, karena Serpent pun kan dibangun saat itu ya. Serpent itu kalau saya ingat, saya disertasi 2007 itu. Betul. OpenMC saat itu juga baru mulai Pak ya. OpenMC yang MIT ya. Belum dia masih baru kan OpenMC itu.
Masuk doktorannya 2009 atau berapa sih itunya? Siapa yang penulis pertama murid doktornya itu ya? Oke. Tapi agak setelah, dan menarik komentar ini mungkin bagi teman-teman yang mau kuliah menarik. Sebagian profesor yang beda ya. Kebetulan profesor saya itu komentar menarik, bagus katanya. Tapi waktu kamu tidak cukup untuk ngerjakan ini. Artinya betul. Bagus sih bagus, teman kamu nggak akan lulus lah gitu. Kalau mau ngejar ini kamu nggak akan lulus. Artinya program yang nggak beres kan nggak bisa dipublish ya. Dia betul. Dipublish sehingga nggak akan beres. Jadi akhirnya ya masuk ke tema HTGR itu. Dan ketika masuk ke HTGR tetap mungkin beliau melihat keinginan atau passion saya untuk bikin code, ya tawarannya juga membangun code ya, mengupdate code yang untuk tema HTGR itu. Oke. Itu berapa? Oke. Aku mau bahas beberapa hal nih sebelum kita masuk lebih jauh ke tentang topik kita komputasi. Yang pertama, fakta bahwa Pak Topan waktu di zaman yang lebih muda suka baca textbook. Ketika kuliah muda itu suka baca textbook, itu sangat menarik itu, karena sejujurnya aku jujur nggak bisa baca textbook, Pak. susah bagiku untuk baca textbook karena aku ngerasa kayak gampang banget bosan. Sejujurnya kayak butuh waktu lama banget untuk aku benar-benar memahami kayak yang simple kayak yang bukan yang simple sih, maksudnya buku yang paling standar kayak Dürerstadt Hamilton atau yang Stacy Nuclear Reactor, yang reaktor physics teori gitu aku butuh waktu lama banget untuk memahami. Kalau dari Pak Topan tuh dulu ketertarikan untuk ngebaca textbook dan bisa memahami textbook itu kayak gimana, Pak? Maksudnya dari mana itu awalnya? Terus Bapak biasanya kalau misalnya berusaha memahami kayak gitu tuh ada trik-triknya gitu nggak? Iya, ya mungkin saya cukup beruntung, saya mengalami 1 tahun kuliah di Unpad Jatinangor ya. Nah, saya punya waktu duduk cukup lama, bis antara Jatinangor dan Bandung. Oke. Kalau duduk ya, kalau saya kebagian duduk ya. Dan kebetulan rumah ibu saya saat itu, rumah orang tua pun sudah pindah di pinggir kota Bandung. Jadi sejak masih pasca sarjana di ITB, beberapa kali saya sempat pakai bis yang mengarah ke arah situ juga. Jadi waktu duduk itu mungkin sesuatu yang mahal juga sekarang kayaknya ya, karena kan mungkin Harun jarang sekali bisa stay 40 minutes without interference, tanpa ada orang yang ganggu, tanpa ada WA yang masuk. Dan di bis itu saat itu kan nggak ada WA masuk. Jadi di bis ya opsinya tidur atau baca. Atau liatin pemandangan. Tapi pemandangan kan sekali 2 kali udahlah. Ya, Bandung Jatinangor itu sudah oke. Dan ketika mulai masuk kampus di ITB, ya kebetulan ITB banyak tempat untuk sembunyi, artinya ya cukup banyak tempat untuk berdiam dan kita baca buku. Ya. Nggak tahu ya, rasanya asik sih baca seperti itu, karena kalau minjam istilahnya salah satu profesor di ITB yang legend, Prof. Chia Mayon ya. Chia Mayon itu istilah beliau sampai ada istilah pelototin, artinya perlu melihat tapi juga read between the line, membaca apa yang ada di antara line itu, karena banyak physical maksud fisiknya seperti apa, dan itu jadi seru lah ya. Ya mungkin orang yang hobi baca manga, ketika dia baca itu mungkin 1 halaman bagi kita wah cuman pindah halaman. Tapi bagi dia mungkin gambarnya itu menarik dan lainnya menarik. Nah itu yang menarik ya. Oke. Ya itu menarik banget sih, karena pemahaman tiap orang kan beda-beda ya. Cara orang memahami beda-beda ya. Dan aku sejujurnya bukan tipe orang yang suka baca textbook. Jadi menarik banget kalau misalnya aku benar-benar kagum dengan orang-orang yang bisa memahami textbook langsung gitu, maksudnya tanpa ada lecture terus bisa melihat dari textbook, itu aku benar-benar kagum gitu, Pak. Oke. Selanjutnya yang kedua tadi Pak Topan nyebut sebentar tentang IFAR, Indonesia. Bisa diulangi, Indonesian Forum for Advanced Reactor ya.
Yep. Itu boleh diceritakan nggak Pak? Soalnya ini sejujurnya saya baru tahu nih, dan mungkin juga beberapa teman-teman pendengar yang peneliti nuklir muda mungkin bahkan nggak ada yang tahu nih. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci gitu Pak? Apa ya, itu? tahun saat itu berarti tahun 2007-an kali ya. Kan Gen 4 itu sangat mulai lahir dan lagi ngetren ya. Gen 4 lahirnya GIF itu ya, Generation 4 Forum itu ya? Saya lupa publikasi pertama tuh kapan ya Gen 4. Tapi 2007 itu mulai seru. 6 itu sudah well defined gitu. 6 itu defined sehingga orang mulai bisa fokus ya, ke 6 tipe itu, dan akhirnya yang saya tahu ya dari Batan sendiri, Prof. Anhar yang menginisiasi, karena itu kepala PTKRN saat itu, kepala PTKRN yang membawahi reaktor, dan ada di Batan namanya bidang reaktor maju saat itu. Oh, itu terpisah dari PTKRN ya Pak? Bagian dari PTKRN, maaf. Oh, tapi bukan pusat sendiri atau itu bukan divisi gitu ya? Oh, sorry. Sebelum itu ada pusat namanya P2SRM, Pusat Pengkajian Sistem Reaktor Maju kalau nggak salah. Oke. Saya dibacanya P2 Serem. P2 Serem. Nah itu ya Pak kepala bidangnya Pak Asnasio, Pak Asnasio yang membawa Asnasio yang bawa pusat itu, dan banyak teman-teman yang asalnya dari pusat itu. Dan yang saya saya sangat ingat saya kedatangan tamu pusat itu. Jadi teman-teman dari pusat itu datang ke kampus bertamu ke Prof. Zaki. Ya, saya sebenarnya terinspired. Dan ini sering saya ceritakan karena di antara yang datang itu kembali ya, ini nyambung dengan hobi baca itu. Karena saya baca buku, bahkan ini menarik, saya baca buku itu bahkan termasuk pendahuluannya. Pendahuluan itu bahkan yang sering saya baca. Karena dan akhirnya dari pendahuluan itu kita kenal penulisnya gitu ya, tentang secuil kehidupan pribadinya gitu ya Pak ya. Buku apa tadi? Buku reaktor nuklir yang jadi Duderstadt Hamilton ya? Duderstadt Hamilton. Akhirnya nama-nama muridnya Duderstadt itu kan kita ingat gitu. Oh, karena dia sebut kan, mungkin baca lah, karena dia bilang tulisannya dibantu oleh murid-murid saya, salah satunya profesor di North Carolina itu siapa, yang punya quote Nestle. Nestle ya, yang bikin kode Nestle ya, orang aku lupa namanya kan, ya di North Carolina. Di North Carolina ada muridnya, jadi murid lain beliau satu-satunya perempuan saat datang. Juga nasab ilmunya nyampe ke, kok saya lupa ya namanya, dan nama itu kita ingat karena ya saya ingat karena biasa kita baca, dan saat itu kan teman-teman juga lagi pada semangat nyari beasiswa ya. Artinya nama profesor di mana-mana itu kita ingat gitu. Oh, tukang itu Profesor Turinsky namanya, PJ Turinsky. Paul J. Turinsky, Profesor Turinsky. Jadi Paul J. Turinsky itu salah satu profesor yang aktif saat itu di North Carolina. Jadi mendengar muridnya ini, menarik. Dan itu yang sebenarnya pertama saya cari pas masuk Batan ya. Meskipun pas kan ternyata beritanya beliau udah keluar dari Batan. Oke. Ya kembali ke US ya. Dengan sebelumnya orang Batan. Saya mana tadi? Jadi IFAR ya, tentang IFAR. Iya, IFAR. Gen 4 sudah musim, Pak Dandang, Pak Anhar menginisiasi dengan Pak Dandang, IFAR mengundang teman-teman di Indonesia. Belum banyak ya saat itu, paling yang diundang ya dari ITB, Prof. Zaki, dari UGM, Prof. Andang, sehingga presentasinya ya dari Pak Zaki, PBBI-nya, Prof. Andang, MSR-nya sejak zaman itu sudah keduanya memang di bidang itu. Akhirnya ya sudah sepakat, oke, kalau Batan presentasi HTGR. Okay. Bahkan akhirnya kan Batan setelah itu masuk ke Peoplebed dengan RGTT-nya. Ada program RGTT 200K dan itu highly inspired dengan PBMR sebenarnya. Nice. Sebelum itu kita sudah ada zaman riset
ya IFAR itu rutin ketemu dulu, jadi setahun itu bisa beberapa kali ketemu, presentasi lagi, update lagi seperti apa developmentnya, ya. Dan ini ya ada kemungkinan bisa kita hidupkan ya. Sebenarnya ada beberapa arahan yang menunggu mengarahkan untuk kita aktifkan lagi, ya. Dan sekarang kan mungkin titiknya bisa lebih banyak ya, tidak hanya 3 itu. Ada teman-teman di Jember, teman di Sriwijaya, di Unan. Iya, di UNS juga ada kan, UNS juga ada beberapa penelitian di fisikanya juga. Kalau boleh tahu, itu berarti outputnya dari IFAR itu dia niatkannya apa ya Pak? Apakah dia ingin mengembangkan kode doang, kode untuk komputasinya, atau dia ingin sampai ke level tahap desain, sampai perhitungan mungkin steady state atau transient, atau kayak gimana Pak? Ya. Saya tidak ingat rapat di arahan mereka. Yang saya ingat memang meeting di plenonya saja, karena mungkin strategis di internal leader 3 lembaga itu. Tapi biar presentasi mengarah ke improvement dari UGM misalnya apa. Harapannya dari presentasi rutin itu saja kan minimal UGM atau siapapun itu malu kalau presentasinya sama dengan semester lalu. Jadi misalnya PBBI-nya udah sampai mana sih? Kalau masih ngitung itu ya itu tidak bagus lah. Sebenarnya secara kesadaran itu saja mendorong agar improvement itu ada terus gitu. Tapi saya ingat dalam IFARS ini tidak ada target, apalagi bikin code-nya. Saat itu kayaknya belum sampai keluar itu. Lebih ke analisis desain mereka seperti apa. Berarti nanti di Batan memang ada rencana. Berarti buat desain baru gitu Pak? Ya itu diserahkan ke masing-masing sebenarnya. IFAR sendiri silakan misalnya Pak Zaki akhirnya kan ya karena banyak mahasiswa ya desain bisa macam-macam di bawah PBBI ya. Pak Andang pun begitu, para mahasiswanya ya. Bisa masuk ya. Di Batan kan lebih struktural ya, karena ada pemerintah. Jadi tidak lama akhirnya Batan mempunyai rencana, dan saya sempat sampaikan ke Pak Dandang juga ketika saya mau sekolah 2009 itu rencana Batan untuk mulai memajukan desain di HTGR itu sudah ada, dan saya itu sampai agak sedikit wah kenapa saya sekolahnya sekarang ya, karena Batan mau bikin ini loh, jadi seakan saya pengen involve di I see. Saat itu kan, jadi part of my heart itu wah kenapa sekarang ya, tapi oke lah, enggak apa, saya sekolah. Dan alhamdulillah tadi setelah yang code Monte Carlo-nya itu ditolak, akhirnya saya ganti proposalnya jadi Advanced STGR, itu yang diterima sekolah. Dan itu juga nyambung dengan proyek yang ada di Batan gitu ya, lebih kurang kayak gitu ya. Jadi kenapa saya ganti ke Advanced STGR ya, karena ada atmosfer tadi udah muncul bahwa Batan STGR dan lain sebagainya. Karena di Tokyo Tech yang menjadi tujuan saya saat itu, yang tren tentunya tren saat itu ya risetnya Pak Zaki, karena kan Tokyo tempatnya Pak Prof. Zaki Suud belajar fast reaktor PBBI itu. Iya. Tapi yang menarik ternyata, dan ini ternyata kan di Tokodai itu terkenal dengan candle burn up itu. Iya, betul. Ternyata sebelum mereka nyampe di candle burn up, Sekimoto Sensei, guru saya dan gurunya Pak Zaki, itu people bed reaktor ya. Zaman itu muridnya ya Pak Lim Peng Hong. Di antaranya belajar people bed dengan itu. Nah, artinya profesor saya sendiri kayak balik ke 20 tahun lalu gitu. Boleh buka lagi riset people bed reaktor. Iya. Ini tuh yang membuat nuklir tuh kayak dunianya sebenarnya kecil gitu loh, karena semuanya serba nyambung gitu ya. Kayak ternyata profnya Pak Zaki Suud ternyata jadi advisor saya, terus ternyata peneliti di Amerika pernah ke Batan gitu-gitu kan. Terus nyambungnya ke Duderstadt. Aku bahkan semester kemarin kuliah sama Prof Duderstadt, meskipun nggak bahas tentang neutronic atau itu, tapi lebih ke policy ya, lebih ke policy ya, karena dulu kan karena kan beliau mantan rektor, jadi
diminta untuk itu kan mantan rektor Michigan, jadi diminta untuk ajar policy gitu. Iya. Itu tadi bagian pertama dari perbincangan kita dengan Dr. Topan Setiadipura. Minggu depan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan topik-topik yang lebih menarik lagi, dan sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.